Nah, kadang-kadang saya terheran-heran ya, yaitu dengan sikap Projo di sini. Bahkan pada waktu lalu juga menyebut Jokowi terlalu muda untuk pensiun dari politik. Dan bahkan Projo pada waktu lalu ya setidaknya mengusulkan atau ya mendengar aspirasi dari partai politik yang lainnya, yaitu Presiden Joko Widodo akan menjadi ketua dari koalisi dan lain sebagainya. Dan bahkan yang paling terkini adalah Projo bahkan mengomentari tentang Rakernas 5 PDI Perjuangan, yaitu misi PDIP adalah untuk memisahkan antara Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto. Nah, di sini menurut saya sungguh lucu sekali ya. Dan saya jadi berpikir, apa sih maksudnya dari Projo di sini? Visi misi dari Projo di sini kira-kira seperti apa ya? Nah, akhirnya saya menemukan jawaban. Di sini bahkan juga ada pengamat, yaitu di sini bila Jokowi pensiun, Projo sudah tidak relevan. Nah, kemungkinan di sini juga akan bubar kemungkinan ya, yaitu ketika Presiden Joko Widodo pensiun, sudah tidak menjabat sebagai presiden dan memilih yaitu pulang ke kampung halamannya, yaitu di Solo. Memang pada 2 kali kalau tidak salah ketika dimintai keterangan oleh wartawan, Presiden Joko Widodo setelah purna tugas sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo dengan tegas mengatakan yaitu akan pulang ke Solo. Apalagi kalau kita lihat sih ya sudah membangun rumah kalau tidak salah di Solo ya. Nah, di sini sangat relevan sekali, yaitu ada pengamat Jokowi pensiun, Projo sudah tidak lagi relevan. Ya, karena Projo itu kalau tidak salah pro Jokowi ya. Kalau Presiden Joko Widodo pensiun, ya sudah end dan sudah berakhir. Nah, di sini pengamat politik Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menilai jika Joko Widodo pensiun dari Perpolitikan Nasional, maka relawan pro Jokowi atau Projo tak lagi relevan. Diketahui, Ketua Umum Relawan Projo Budi Ari Setiadi mengatakan Jokowi terlalu muda untuk pensiun dari kancah perpolitikan nasional. Nah, kemungkinan yaitu ketika Budi Ari Ketua Umum Projo di sini bahkan pada waktu lalu mengatakan Presiden Joko Widodo itu terlalu muda untuk pensiun, seharusnya menjadi Ketua Umum Parpol dan bahkan menjadi Dewan Penasehat di situ, ya kemungkinan secara tidak langsung akan meneruskan lah yaitu Projo di sini karena Presiden Joko Widodo masih masuk ke dalam dunia perpolitikan. Nah, tetapi kita lihat ya saja besok ketika sudah purna tugas pada tanggal 20 Oktober seperti apa. Apakah Presiden Joko Widodo yaitu akan menepati janjinya, yaitu akan kembali pulang ke Solo setelah purna tugas, setelah menjadi Presiden Republik Indonesia, ya kita tunggu besok lah. Nah, dari sini itu sih maunya Budi Ari, agar Jokowi jangan pensiun dulu dari politik meski tidak lagi jadi presiden. Maksudnya agar Ari terus bisa bersama Jokowi dalam mengarungi politik pribadinya, kata Ray seperti dikutip pada 28 Mei. Sebab kata Ray, kalau Jokowi pensiun maka pro Jokowi tidak lagi relevan. Jika pro Jokowi tidak relevan, dijelaskannya maka wibawa politiknya juga berkurang. Berimbas makin kecilnya daya tawar Projo ke kancah politik. Sekarang saja sudah hampir terlupakan organ Projo dalam landscape kekuasaan Prabowo Gibran. Berganti jadi relawan Prabowo dan Gibran. Jadi dengan terus Pak Jokowi berkiprah dalam politik, maka Projo setidaknya akan tetap dapat kecipratan nama Pak Jokowi, jelasnya. Sebelumnya, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi Budi Ari Setiadi mengatakan Presiden Joko Widodo terlalu muda untuk pensiun dari kancah dunia perpolitikan nasional. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini, yaitu ketika dari CNN Indonesia, Ketua Projo, Jokowi terlalu muda untuk pensiun dari dunia perpolitikan. Nah, di sini dikomentari oleh Andri Gunawan, "Mbok Bapak ini lulus nggak sih Maple Biologi? Usia 60 ke atas masih dibilang terlalu muda." Ya, di sini dari Ahmad, "Majulah jadi sekjen PBB." Wow. Di sini dari Rekretek, "Takut hilang setelah itu." Ya, dari Ombahku, "Pesan tersirat, Jokowi pensiun dari politik dan kekuasaan, Projo bakalan nganggur." Ya, bisa saja di sini. Ya, tetapi perpolitikan itu sangat dinamis dan semuanya bisa saja terjadi dan sangat sulit sekali diprediksi. Kemungkinan seperti pada Pilpres 2024, banyak manuver-manuver politik, banyak hal-hal yang sangat mengejutkan dan di luar
luar dugaan. Di sini dari Pasir Putih setuju, tetapi biarkan beliau istirahat dahulu, kerja berat kerja keras selama ini, belum lagi hinaan cacian. Di sini dari Jaguar, tenangkan ada di MK. PBB Ketua Yusril Sekjen Jokowi. Contoh SB dong, umur 78 masih nyuapin anaknya yang umur 40 tahun. Di sini dari Ari, maksudnya jangan pensiun dulu karena masih harus memfasilitasi banyak yang numpang cari makan. 6 bulan LG menuju era diktator. Ya seperti itulah. Nah, di sini bahkan ada berita, wah, setelah Budi Ari di situ ya berkomentar tentang Jokowi jangan pensiun dulu karena terlalu muda. Di sini bahkan juga Projo Jatim dukung Jokowi gabung Golkar, jangan pensiun dulu. Wah, di sini DPD Pro Jokowi Jawa Timur mendukung agar Presiden Jokowi segera bergabung dengan Partai Golkar setelah purna tugas. Mereka menilai ide dan gagasan Jokowi masih sangat dibutuhkan untuk membangun Indonesia 5 tahun ke depan. Kalau pensiun jangan dulu. Pak Jokowi, ide, gagasan, terobosan masih sangat dibutuhkan Indonesia 5 tahun ke depan, ungkap Sekretaris Projo Jatim Tommy Hartono Wibowo kepada Jatim pada 15 Mei 2024. Nah, pertanyaannya, kalau kita lihat pada waktu lalu juga ada manuver dari Bobi Nasution. Bahkan Bobi Nasution di situ walaupun sudah mendapatkan ya setidaknya surat rekomendasi lah untuk maju di Pilgub Sumut, tiba-tiba di situ bermanuver menjadi kader dari Gerindra. Nah, di sini bisa jadi apa yang dilakukan oleh Bobi Nasution tiba-tiba diikuti oleh Gibran dan juga Presiden Joko Widodo. Apalagi sebelum gabung di Partai Gerindra, Bobi Nasution bahkan juga sudah meminta atau pamit kepada Presiden Joko Widodo terlebih dahulu. Nah, berarti kan di situ menurut saya sinyal ya, itu Presiden Joko Widodo bisa saja, yaitu setelah Pak Prabowo dilantik menjadi presiden, Presiden Joko Widodo menjadi ketua umum dari Partai Gerindra. Semuanya bisa saja terjadi karena langkah Bobi Nasution pada waktu lalu itu sangat mengejutkan sekali, di mana sudah diberikan ya setidaknya rekomendasi oleh Golkar untuk maju di Pilgub Sumut, tiba-tiba menjadi kader Gerindra. Di situ sangat mengejutkan. Ya memang perpolitikan itu banyak manuver-manuver yang pasti akan sangat mengejutkan. Di sini Pak Jokowi jangan pensiun dulu, rakyat masih butuh beliau, bisa juga opsinya beliau gabung partai. Mungkin saja gabung Golkar dan jadi ketua umum, jelas Tony. Bagi Tommy, Jokowi merupakan figur yang sangat penting untuk mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Semua DPC Projo Sejatim sepakat dan saya sebagai sekretaris menangkap usulan-usulan kader di bawah agar Pak Jokowi jangan pensiun dulu. Ya, tapi semua itu terserah Presiden Joko Widodo ya. Harusnya di sini Projo itu selalu mendukung lah apapun yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Misal kalau pensiun misalnya, harusnya juga sudah siap lah dan juga harus mendukung lah apa langkah-langkah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Setiap keputusan Presiden Joko Widodo seharusnya juga didukung oleh Projo di sini. Bukan malah ya setidaknya menghalang-halangi jangan pensiun dulu. Ya kemungkinan Pak Presiden Joko Widodo memang capek ya, karena 10 tahun terakhir ya memikirkan bangsa, kunker dimanapun, dan sudah banyak lah yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo pada saat menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi saya berharap lah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat, terutama program yang ditunggu-tunggu adalah program makan siang gratis.